Oke, sip teman-teman, lanjut lagi ke materinya teman-teman ya. Oke, dalam materi ini kita akan menghadapin tantangan yang lebih lebih ini ya, lebih gede ya, di mana kita akan memiliki partikel yang berperan saat karakter kita menyentuh tanah dan mati saat pemain kita berada di udara gitu teman-teman ya. Jadi, mari kita mulai mulai ya. Saya akan mulai dengan menunjukkan konsep baru kepada teman-teman, lalu saya akan memberi teman-teman tantangan yang bagus, besar dan menarik gitu teman-teman. Yang menyatukan banyak banget hal yang telah kita bicarakan di bagian-bagian ini gitu teman-teman ya. Jadi Anda nggak perlu ikut nambah-nambahin hal-hal ini ya. Saya hanya akan menunjukkannya sebagai ilustrasi gitu. Nah, kita punya dua sprite teman-teman. Satu di kiri, satu di kanan, dan masing-masing dari mereka memiliki box collider gitu teman-teman ya di mereka ya. Jadi jika saya mematikan sprite renderer gitu teman-teman ya, eh, teman-teman bisa lihat di box di ini ya di box collidernya ya sebelah kanan ya dan di sebelah kiri juga gitu. Nah sekarang saya sudah tahu gitu kalau misalkan ketika yang ini atau ketika itu bergerak itu akan eh, nabrak akan nabrak gitu teman-teman ya. Jadi bisa dilihat gitu ada garis hijaunya di sini ya. Saya sudah ngebiarinnya seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa ngelihat garis hijau gitu ya dan juga ini memiliki garis hijau ya, ya di mana itu adalah collider itu sendiri dan jika nabrak gitu ya teman-teman ya, jika bertabrak pada saat itu juga kita akan mendapatkan collision enter events gitu, uh, yang pada hal yang sama itu diketahui oleh Unity dan kemudian kita akan menggunakan momen itu untuk melakukan beberapa hal gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatakan kita uh, akan memainkan partikel efek gitu ya di akhir permainan ya, di akhir level atau di saat karakternya itu nge-crash gitu teman-teman ya. Jadi ada momen benturan yang terjadi ya pada collisions gitu teman-teman ya. Nah, maka enterlah dua dimensi yang kita telah kerjakan dan begitu teman-teman ya. Ada beberapa hal yang ingin saya teman-teman ketahui juga gitu di saat uh, mereka mereka tidak lagi ini ya, tidak lagi bersentuhan gitu, akan terdapat events, ada peristiwa lain ya, di mana berada di collision exit gitu teman-teman ya. Jadi cara kerjanya itu sama persis ya teman-teman ya. Tapi yang pertama itu adalah di saat mereka bersentuhan dan lainnya itu berhenti bersentuhan gitu ya teman-teman ya. Ya, itu uh, sama halnya dengan volume pemicu teman-teman. Jika saya gerakan di sini itu adalah pemicu begitu, bukan penumbuk gitu ya teman-teman ya, bukan collider, maka saat anda ngelewatin triggernya itu ya, dan pada saat kalian ngebiarinnya itu di sini di situ ya teman-teman ya, nanti akan mendapatkan trigger exit event gitu teman-teman ya. Nah, dan kita bisa menggunakannya untuk let's say hmm, si pemain suncur salju ini ya, playernya ini ya. Jadi saya akan menghapus orang-orang ini, jadi kita nggak ngebutuhinnya lagi ya. Sip. Nah, uh, kapan nih si sang snowboarder ini ya, pemain player kita ini menyentuh tanah gitu teman-teman ya. Disitulah collider itu akan menyentuh tanah gitu teman-teman. Collider kita itu tahu saat ini apa yang terjadi saat trigger enter gitu dan saat si pemain ini player ini uh, loncat gitu ya teman-teman ya. Lalu kita akan mendapatkan collision exit moment gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa sedikit teori di sini ya, tantangan besarnya ya. Uh, Pertama-tama saya ingin membuat script baru yang bernama Dastrel teman-teman. Kenapa Dastrel? Soalnya kita ingin ngebikin partikelnya itu seakan-akan kayak um, kayak ini ya, kayak apa sebetulnya kayak trailnya gitu ya teman-teman ya di belakangnya ya. Oke. Jadi kita akan memasukkan semua logika kita ke dalam script baru ini dan kemudian saya ingin membuat partikel itu teman-teman dapat tersebar di belakang pemain. Jadi sistem partikel ini sederhana, jadi nggak terlalu ribet-ribet ya teman-teman ya.
Dan inilah hal kerennya ya saat kita memainin partikel ya, di saat pemainannya itu tanah gitu ya teman-teman. Dan inilah inti tantangannya teman-teman ya. Dan kalau itu teman-teman cukup bagi, dan itu jika itu cukup bagi teman-teman ya, uh, ya silakan itulah lakuin lah petunjuknya itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa petunjuk untuk teman-teman ngepertimbangin menggunakan ya uh, collision exit 2D gitu teman-teman ya. Jadi teori yang baru saja saya ceritain gitu ya ke teman-teman itu ya, itu saya ceritakan ya, saya kasih tahu ke teman-teman untuk sebuah alasan gitu teman-teman ya. Jadi itu bukan hanya pemikiran acak ya, bukan render pondering gitu ya, tentang correlation effect ini gitu untuk masuk dan keluar gitu teman-teman. Kita bisa menggunakan tag object lain gitu ya untuk mencari tahu apa yang kita tabrakin gitu sekarang gitu teman-teman ya. Saya pikir di saat kita nabrak trigger ya, itu hanya dilakukan di tagline gitu teman-teman ya. Tapi kalau kejadian tabrakan itu uh, karena ya ini tadi ya event collision itu karena kita mendapatkan informasi mengenai game object gitu, jadi itu yang kita akan consider gitu untuk pakai gitu teman-teman. Nah, jadi oke, kita telah menggunakan particle system play di sini teman-teman ya. Jadi uh, saya yakin teman-teman bisa mengetahui apa itu particle system stop ini ya teman-teman ya. Karena ini tantangan kita gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi oke, lanjut ya. Jadi saya akan membuat sistem partikel ya dengan cepat ya teman-teman ya. Mungkin agak terlihat sedikit jelek, tapi klik kanan ya pada efek particle system itu teman-teman. Saya akan ganti namanya sistem partikel menjadi um, kita ganti misalnya das partikel gitu teman-teman ya. Jadi uh, ya saya pun tahu itu bukan secara teknis, itu bukan das ya gitu teman-teman. Berarti tapi itu akan um, jadi si partikel ini dia akan membuat das gitu di belakang karakter ini kita gitu teman-teman. Kayak salju lah gitu teman-teman. Tapi kita akan nyebutnya itu das ya teman-teman ya. Kita taruh di belakang tempat yang kita ingin keluarin ini teman-teman ya. Dan saya akan mengubah durasinya jadi cukup kecil. Jadi poin pertama, biarin perulangan ya, biarin live on looping gitu teman-teman. Gak apa-apa karena kita ingin dia terus bermain gitu teman-teman, sampai kita suruh untuk berhenti gitu teman-teman ya. Saat ini ya kita lihat kan ya mereka nggak terlalu jauh ya teman-teman ya artikel ini ya. Jadi kita akan turunin lifetime-nya menjadi 0,5 teman-teman. Saya akan ngelakuin beberapa variasi nanti, tapi untuk sekarang um, kita hanya akan mendapatkan kecepatan awal jumlah makro gitu teman-teman ya. Saya rasa nggak kenapa-napa karena saya akan pindah ya, kita ingin membuat mereka tetap bertahan gitu teman-teman ya. Jadi saya akan mengubah ini ya menjadi 50 gitu teman-teman ya. Oke, sip. Saya akan nyari renderer ya di bawah ini, ganti material, lalu klik selektornya teman-teman ya. Oke, ke yang ini, ke square ini teman-teman ya. Oke, good. Nah, mereka terlalu gede sekarang. Jadi kita coba kurangin ukurannya menjadi kita katakanlah 0,2 gitu ya. Oke, so far so good gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin ngeganti ya, ngubah simulasi gitu ya, simulation space-nya dari lokal gitu ya ke world gitu teman-teman. Jadi itu artinya kita akan apa ya sebetulnya? Izinkan saya untuk melihat apakah saya dapat melakukan simulasi ini untuk anda di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Oke, so far so good ya teman-teman ya. Nah, jika saya menempatkan secara lokal, saya akan menggerakkan karakter si pemain ini gitu ya, playernya ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa seluruh sistem partikel itu bergerak ya, dan bergeraknya ini berkeliling gitu ya, ngikutin karakter saya gitu teman-teman. Jadi ayo kita klik mainin ya, kita lihat ya secara umumnya, secara kasar ya. Oke.
Dan saya nggak terlalu ingin mempermasalahkannya saat ini karena saya tahu saya ingin masuk ke kodenya gitu. Tapi mari kita lihat ya sehingga teman-teman bisa ngeliatnya ya. Oke, sip. Jadi maksud saya ada partikel kecil yang berterbangan di belakang saat kita jalan gitu teman-teman. Kelihatannya oke gitu. Saya akan ngubahnya gitu. Jadi uh, daripada kita pancarin dalam lingkaran seperti ini, kita ubah bentuknya teman-teman ya. Jadi kita ubah bentuknya ke cone gitu. Menurut saya gitu keren gitu teman ya. Nah, dan teman-teman bisa ngeliat ini nggak kelihatan kayak cone gitu teman ya, nggak kayak kerucut gitu ya. Ya, jadi kita klik D gitu teman ya. Yang teman-teman lihat ya, si cone-nya ini menunjuk ke layar ke sumbu Z gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ubah ke Y ya teman-teman ya. Nah, ini akan mengubah ke belakang gitu teman-teman, kerucutnya gitu ya. Dan saya akan setel ini ke minus 90 gitu. Ya, kurangi titik awalnya gitu teman-teman ya. Nah, itu akan menjadi radiusnya gitu. Turunin sedikit, terus naikin sedikit ini juga, jadi kita akan lihat bagaimana gitu ya. Lumayan lah ya, not too bad gitu. Nah, saya akan mengubah satu hal terakhir dan kemudian saya akan move on gitu teman-teman ya. Saya akan ubah awalnya ya, terus nggak percepat menjadi 2. Nah, ini dia ya, beberapa partikel dust ya. Oke. Nah, cukup bagus untuk saat ini. Jadi kita akan menyempurnakannya nanti gitu teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ya kita mempunyai sesuatu yang disebut dust particle, dan dust particle ini nempel di player ini gitu teman-teman ya. Jadi hal berikutnya yang saya ingin lakukan teman-teman ya, itu akan um, ngebuat C sharp dan kita akan menyebutnya dust trail teman-teman ya. Nah, jadi pertama-tama apa yang saya lakukan ya dengan nambahin dust particle ini ya di tempat yang saya ingin tambahkan gitu teman-teman. Jadi saya akan nambahin dust trail ya sebagai script dalam di atas pemain ya teman-teman ya, di atas playernya gitu. Jadi saya akan scroll ke bawah dan drag ya dust trailnya itu ke Berry teman-teman, ke si playernya ini gitu. Dan teman-teman mungkin akan berkata gitu, kenapa nggak ngeletakin semuanya aja ini di player controller gitu ya teman-teman ya. Nah, kita cukup memasukkan semua kode kita ke sana gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan um, kalau ya misalkan kita terlalu banyak gitu masukin, itu ntar akan ribet juga gitu teman-teman ya. Ya, akan berbeda gitu apa yang dilakukannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kerjanya gitu jika Anda memiliki hal-hal seperti ini gitu kayak script terpisah gitu setelah menyiapkan ini ya Dastrel teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu untuk menghalangi jika teman-teman ngelakuin worknya ini di player controller gitu ya, dan selanjutnya gitu sebagaimananya gitu. Oke, jadi ini adalah bagian dari praktik pengkodaan yang baik untuk setiap kelas atau setiap script gitu teman-teman. Oke, ini cobalah untuk memiliki satu tujuan, oke teman-teman ya. Oke, kembali ke Dastrel teman-teman. Sekarang hal yang pertama ingin saya lakukan adalah menunjuk atau mendapatkan referensi untuk partikel kita teman-teman. Jadi saya akan pergi ke serialized field dan ganti partikel system menjadi, dan partikel system itu akan saya panggil dust particle ya teman-teman ya. Sebut dust particle gitu ya. Dan sekarang saya cukup yakin saya tidak akan perlu menggunakan start atau update teman-teman. Saya hanya akan menghapusnya dan saya akan ngebuat sendiri on collision enter gitu ya untuk didik gitu untuk ngehapus private gitu ya, private uh, sedikit ngeperbaikin formatnya sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi kita sudah nyiapin semua bentuk kita ya, udah siap ya. Dan saya akan pergi ke world saya, ngeklik level, sprite, shape, dan tag itu akan saya tambahkan sebagai ground gitu teman-teman. Nah, itu sudah ditandai sebagai ground teman-teman. Dan lihat itu ya teman-teman ya, kita tak perlu menjadikannya sebagai petunjuk yang udah kita lakukan gitu ya. Jadi uh, untuk kita teman-teman ya, saya suka ngeliat visualnya gitu ketika saya mencoba mencari tahu apa kodenya gitu ya, yang apa yang harus dilakukan kepada pemain jika menyentuh tanah gitu. Nah, kalau player itu tidak menyentuh tanah gitu teman-teman, jangan, itu nggak akan memainkan partikelnya gitu, jangan mainin partikel teman-teman. Jadi
pertama-tama kita ingin memastikan bahwa sunnya karakter kita nyentuh tanah gitu teman-teman ya. Jadi perlu diingat-ingat ya, for informasi tentang hal lain jika menyentuh tanah itu ada pemain gitu teman-teman ya. Jadi tag objek itu sama dengan ya, dan kita ingin mempunyai tag ground gitu teman-teman ya. Jadi eh, kita ingin mencari dust particle kita, dan dust particle itu akan kita mainkan gitu teman-teman. Oke, oke deh sip. Nah mari kita lihat ya. Nanti tag layer ini ya itu akan menjadi akan kepake juga teman-teman seperti materi yang kita pernah jalankan itu, yaitu sebagai um, ground ini ya, ground check teman-teman ya, untuk melihat apakah bahwasannya karakter tersebut tuh sudah berada di bawah gitu ya, sudah berada di ground gitu teman-teman. Nah kita akan sedikit ngeperbaikin kameranya habis ini sedikit lagi, dan oke sip, kita nanti saya akan coba sedikit menyempurnakannya ya, sedikit demi sedikit. Oke deh sip. Nah oke sip teman-teman, sampai situ aja materinya untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Bye bye.